Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Pratama dari kelas reguler 2 Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membahas sebuah judul karya ilmiah yang berasal dari karya ilmiah, yaitu berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki ragam budaya, suku, bahasa, daerah, serta agama yang beraneka ragam. Keunikan itulah yang akhirnya Indonesia menjadi negara dengan daya tarik wisatawan dari berbagai dunia. Mulai dari budayanya, keindahan alamnya, serta tradisi di setiap daerahnya. Dan di sini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Selain keindahan alam yang menarik, ternyata di Indonesia juga memiliki ragam bahasa dan bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi di Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini sangat diminati oleh bangsa asing di luar sana. Sebanyak 56 negara dan 222 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal. Potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sedangkan di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari di negara lain. Lalu ada faktor yang menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mari kita bahas. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu, menjadi bahasa dunia atau biasa kita sebut dengan bahasa internasional. Dilihat dari sejarahnya, di samping itu saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari samping itu saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan diri mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung atau yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor intrabahasa, dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstrabahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa kadang-kadang hadir bersama-sama. Pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Next kita bahas faktor intrabahasa. Ya, di sini faktor intrabahasa meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang terkenal dengan singkatnya EYD. Ya, biasa kita sebut ejaan yang disempurnakan. Buku panduannya pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis, bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk mengembangkan peristilahan bahasa Indonesia, juga telah diterbitkan buku Pedoman Umum, Pembentuk Istilah. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia. Kekayaan ide, pengetahuan, dan sikap penuturannya tersebut dapat dilihat dari jumlah kosakata
yang termuat dalam kamusnya. Kosakata bahasa Indonesia hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan cara menyerap kosakata bahasa daerah dan bahasa asing. Sebagai contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita singkat dengan KBBI edisi keempat pada tahun 2008 telah memuat lebih dari 90.000 lema. Sebagai perbandingan, dapat dilihat jumlah kosakata sebagai lema yang termuat di dalam KBBI, yaitu edisi 1 berjumlah 62.100 pada tahun 1988, edisi 2 berjumlah 68.000 pada tahun 1991, edisi ketiga berjumlah 78.000 pada tahun 2001, dan edisi keempat berjumlah 90.000 pada tahun 2008. Perjumlahan jumlah kosakata dari edisi ke edisi menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Hanya dalam waktu 2 dekade, jumlah kosakata bertambah sebanyak 27.900. Belum lagi ditambah terbitnya kamus istilah berbagai bidang ilmu, thesaurus, dan glosarium. Glosarium berbagai bidang ilmu pun sudah diterbitkan, antara lain glosarium kedokteran, biologi, fisika, kimia, matematika, pendidikan, dan perikanan. Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu sebagai wahana komunikasi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Lalu kita bahas faktor ekstra bahasa. Ya, faktor ekstra bahasa yang dapat memengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur menjadi bahasa internasional. Penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dan mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia, ini mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin masuk dan mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, yaitu sebanyak 219 lembaga di 74 negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penyelenggaraan BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, sebut Wahya pada tahun 2010.
Keanekaragaman budaya Indonesia telah menjadi daya pikat yang luar biasa bagi turis asing untuk datang dan menyaksikan berbagai budaya Indonesia. Apalagi Indonesia yang kaya budaya ini ditunjang sikap penduduknya yang terkenal ramah, luwes, dan mudah menerima budaya dari luar. Tidak kalah penting dari apa yang dikemukakan di atas adalah kestabilan keamanan Indonesia. Dengan keamanan yang stabil ini, banyak wisatawan asing datang ke Indonesia tanpa rasa takut. Beberapa media massa elektronik, khususnya radio, yang disiarkan secara internasional, misalnya BBC, Radio Australia, Suara Amerika, Voice of America, V atau biasa kita singkat dengan VOA, dan Radio Belanda, secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia di dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet menyajikan berbagai informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan sudah banyak laman luar negeri pun menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia. Tidak ketinggalan pula laman klub sepak bola ternama dunia juga sudah ada yang menyediakan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Namun saat ini jika bahasa Indonesia digunakan menjadi bahasa internasional, sulit dipahami oleh negara lain. Karena bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata dan dampak negatif jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yaitu maka Indonesia akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Mengapa? Karena akan banyak bangsa lain mempelajari bahasa Indonesia untuk menguasai bahasa Indonesia. Orang-orang di dunia akan menyelinap atau berpura-pura menjadi warga Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan mengambil budaya-budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jika bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi, mungkin posisi pemerintahan atau orang-orang besar di Indonesia akan diambil alih oleh orang lain. Ya mungkin itu dampak negatif jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ada dampak negatif dan dampak positifnya. Lalu kita bahas pengaruh bahasa Indonesia terhadap bangsa internasional. Bahasa Indonesia ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia juga semakin diminati di berbagai negara. Bukan hanya di Asia saja, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Faktor itulah yang mungkin saja menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia berada dalam 10 besar bahasa dengan penuturan paling banyak. Selain itu, banyaknya negara yang mempelajari bahasa Indonesia membuat bahasa ini sangat diminati. Terdapat 56 negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia, baik itu formal maupun non-formal. Beberapa negara bahkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah ataupun mata pelajaran wajib di dalam lembaga pendidikannya, salah satunya di Hankook University of Foreign Studies. Ya, singkatannya adalah HUSF. Ya, maaf saya tidak terlalu paham. Di Korea Selatan. HUSF merupakan salah satu universitas terbaik di Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1954. Ternyata universitas itu adalah universitas terbaik di Korea Selatan yang berdiri cukup lama waktunya. Lalu di universitas ini membuka 2 jurusan khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia, yakni Department of Malay Indonesia di College of Oriental Language dan Department of Malay Indonesia. Interpretation College of Interpretation and Translation. Pada tanggal 4 sampai 7 November tahun 2019 lalu, sebanyak 150 guru besar yang berasal dari 40 universitas di berbagai negara Asia melakukan perkumpulan di Surabaya.
Perkumpulan ini merupakan gagasan dari Dewan Guru Besar Indonesia atau biasa kita singkat dengan DGBI yang bertujuan untuk mengusulkan sekaligus mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Menurut Profesor Dr. Andes Kuncoro selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM menjelaskan bahwa pengupayaan ini dilakukan salah satunya untuk menghilangkan aturan mengenai pengangkatan guru besar dari Indonesia yang harus menggunakan bahasa Inggris ketika menyusun penelitian. Sebanyak 150 guru besar Asia itu pun menyepakati bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Di negara Vietnam, masyarakat Vietnam termasuk mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi memiliki minat yang cukup besar terhadap bahasa Indonesia. Pada bulan Desember pada tahun 2007 lalu, pemerintahan Ho Chi Minh City mengumumkan sekaligus menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua yang diprioritaskan setelah bahasa Vietnam. Seperti Universitas Hong Bang, Universitas Sosial dan Humaniora, serta Universitas Nasional HCMC, menggelar studi bahasa Indonesia bagi mahasiswanya yang memiliki minat tinggi untuk belajar bahasa Indonesia. Perguruan tinggi itu bahkan kerap kali menyelenggarakan lomba pidato bahasa Indonesia, lomba esai mengenai Indonesia, serta pameran kebudayaan. Ternyata bahasa Indonesia cukup terkenal di luar negeri. Andai kita tahu itu. Bahasa Indonesia di negara Australia ternyata semakin populer dari tahun ke tahun. Bahasa Indonesia bahkan telah menduduki peringkat keempat sebagai bahasa paling populer di negeri kanguru itu. Di ibu kota Canberra didirikan organisasi Australia Indonesia Youth Association atau disingkat dengan AIA. Organisasi itu berisi anak-anak remaja Australia berusia 18 tahun hingga 30 tahun yang pandai berbahasa Indonesia dan sangat mencintai negara Indonesia. Sekitar 500 sekolah dasar di Australia juga turut memasukkan bahasa Indonesia ke dalam materi ajarnya. Hal tersebut menjadikan bahasa Indonesia mendapatkan banyak perhatian dan minat di Australia. Lalu selain di Australia, di Mesir telah lama mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia. Di samping menjadi pusat studi Islam terkenal di dunia, tak hanya itu, negara tersebut juga turut mempopulerkan bahasa Indonesia. Salah satu di Universitas Mesir, yaitu Universitas Suez Canal resmi membuka pusat studi Indonesia, yaitu disingkat dengan PSI, pada tahun 2012 lalu. PSI sendiri memiliki program kerja. Beberapa di antaranya ialah mengadakan seminar Indonesia, kursus bahasa Indonesia, dan perpustakaan. Hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Mesir memang sudah terjalin cukup lama. Pembukaan pusat studi Indonesia ini merupakan bentuk perhatian khusus Mesir terhadap Indonesia dalam hal pendidikan. Lalu perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia di dunia saat ini. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional negara Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari dan digunakan negara lain di dunia. Ada sekitar 56 negara dan 220 lembaga bahasa dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu pemerintah juga aktif mengirimkan pengajar di berbagai negara untuk menyebarkan penguasaan bahasa Indonesia. Program ini rutin dilaksanakan sejak Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau disingkat dengan PPSDK berdiri pada 2014.
Pada 2018 lalu, setidaknya ada 115 pengajar BIPA dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga. Menurut data Kemendikbud, sekurangnya 10.000 pembelajar terlibat dalam kegiatan tersebut di negara masing-masing. Terkait hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pernah mengatakan bahwa para pengajar BIPA mengemban misi setara diplomat. Menurutnya, diplomasi lunak sangat penting dalam menjalin hubungan baik sesuai posisi Indonesia sebagai bagian warga Indonesia sebagai bagian warga dunia. Lalu di Australia, tidak sedikit anak muda yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Bookman Anglican School di ibu kota Canberra. Wow. Dan di Universitas Southern Queensland, di sekolah ini bahasa Indonesia jadi pelajaran yang wajib dipelajari murid kelas TK hingga kelas 7. Di level lebih atas yakni 8-12, bahasa Indonesia dijadikan pelajaran pilihan. Di Jepang, dari tahun ke tahun bahasa Indonesia semakin diminati warga di negara Jepang. Salah satu faktornya adalah hubungan persahabatan Indonesia-Jepang yang dikenal sangat erat. Selain itu juga dikarenakan makin banyak warga Jepang yang tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia yang kaya dan unik. Di beberapa sekolah di Jepang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti para siswa. Beberapa universitas di Jepang juga telah membuka jurusan bahasa Indonesia seperti Canada University of International Studies, Nihon University College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies. Kanada menjadi salah satu negara tujuan para pencari kerja internasional dari Indonesia. Setiap tahun jumlah pekerja Indonesia semakin meningkat di Kanada. Kanada memang menjadi negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi, namun memiliki 8 biaya hidup yang tidak terlalu mahal. Sehingga wajar para pekerja di Indonesia banyak yang merantau ke Kanada. Makin meningkatnya pekerja Indonesia membuat negara Kanada menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Maka saat ini di Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat kursus untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu di Taras Sekvendo National University of Quiz merupakan salah satu universitas terkenal dan terbesar di Ukraina. Siapa sangka ternyata di Universitas Idaman para pelajar Ukraina tersebut telah dibuka program studi bahasa Indonesia sejak tahun 2012. Bahasa Indonesia juga menjadi program studi yang sangat diminati mahasiswa di sana. Sedikitnya ada lebih dari 50 mahasiswa S1 yang belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya tengah mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi ini. Pemerintah Indonesia pun membuka pusat kajian bahasa Indonesia untuk membantu prodi tersebut. Bahkan para mahasiswa diberikan fasilitas dharma beasiswa dari pemerintahan Indonesia untuk mahasiswa asing terpilih. Di Korea, menurut salah seorang guru besar dari Korea Selatan, Profesor Koh Yong-hun, mengatakan bahwa makin besar banyak pelajar di Korea Selatan yang berminat untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Profesor Koh Yong-hun mengaku setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Hankook University of Foreign Studies merupakan salah satu universitas di Korea Selatan yang membuka kajian Melayu Indonesia. Di universitas tersebut, setiap tahun rata-rata menerima 70 mahasiswa yang berminat masuk program kajian Melayu Indonesia. Lalu kesimpulan di sini yaitu yang dapat saya simpulkan
adalah bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional negara Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari dan digunakan negara lain di dunia. Ada sekitar 56 negara dan 220 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal. Potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Terlebih lagi bahasa Indonesia berada dalam 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak, dan bahasa Indonesia di Asia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari di negara lain. Ya, mungkin yang dapat saya simpulkan adalah mengapa bahasa Indonesia berada pada urutan ketiga. Mungkin karena Jepang sendiri itu memiliki budaya yang cukup kental dibanding Indonesia mungkin, yaitu yang saat kita dengar ini, yaitu budaya kebersihannya itu. Waktu Piala Dunia tahun kemarin itu Jepang sangat benar-benar bersih, membersihkan stadion, tidak ada sampah-sampah di sana. Lalu Mandarin sendiri yang berada pada posisi kedua, menurut saya mungkin jumlah populasi Cina dan Tiongkok yang cukup banyak dari Indonesia, maka dari itu Indonesia berada pada posisi ketiga. Lalu saran yang dapat dikemukakan dalam presentasi ini adalah pemerintah diharapkan serius untuk menanggapi persoalan bahwa bahasa Indonesia bisa jadi bahasa internasional dengan lebih banyak mengarahkan tenaga ahli atau pengajar untuk mengajar dan memperkenalkan bahasa Indonesia lebih luas di negara-negara luar lainnya agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Lalu berikut daftar pustaka yang saya ambil, sumber-sumber yang saya ambil dari materi ini. Berikut daftar pustakanya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya Mahendra Pratama, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.